Halo semua para penikmat visualisasi, kami dari kelompok RA5 dari Prodi Teknik Informatika akan mempresentasikan visualisasi data kami yang bertemakan dataset sebuah korban yang diakibatkan oleh perang antara Israel dan Palestina terjadi pada tahun 2000 sampai dengan 2023. Oke, untuk tidak perlu lama-lama lagi, sebelum kami memulai apa isi dari video kami ini, kami akan memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Andika Rizky Ramadan, kedua ada Adeni Prayoga Setiawan Halim, yang ketiga ada Anika Salakova, dan yang terakhir ada Kevin Sian Hedrayatno. Tidak perlu berlama-lama lagi, kami akan memulai isi dari video kami. Yang pertama ada identifikasi data. Data yang ada dalam dataset adalah data korban akibat konflik Palestina dan Israel, adalah data-data seperti nama, waktu terjadinya konflik, umur korban, nasionalitas, lokasi konflik, tempat, distrik dan wilayah, waktu kematian korban, jenis kelamin, alamat korban, kota dan distrik, luka yang diterima oleh korban, tipe amunisi apabila korban ditembak, pembunuhan korban, dan catatan mengenai apa yang terjadi pada korban saat konflik. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan tim saya, yaitu oleh Andika. Untuk Andika, saya persilakan. Problem yang ada pada visualisasi data ini yaitu konflik antara Israel dan Palestina meningkat dan menimbulkan banyak korban jiwa bagi warga sipil. Dengan pemvisualisasian data yang adanya akurasi dari data yang diolah, diharapkan dapat menarik perhatian kepada seluruh warga dunia tentang konflik ini. Tujuan dari visualisasi data ini yaitu untuk memberikan informasi korban yang berkaitan dengan konflik yang terjadi yang dapat dicerna dan dimengerti oleh orang-orang, sehingga dapat menunjukkan pada masyarakat seberapa luas konflik dan kefatalan yang diakibatkan oleh keperangan antara kedua negara ini. Selanjutnya ada metode riset. Riset yang digunakan dalam pencarian dataset yaitu quantitative research dengan berdasarkan pertanyaan berapa. Referensi yang digunakan adalah riset berita terbaru mengenai konflik antar Israel, Palestina, dan Kegel dalam pencarian dataset. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Denny. Baik, selanjutnya untuk analisis. Dari hasil visualisasi data yang dilakukan, rata-rata tingkat kematian yang diakibatkan perang antara Palestina dan Israel ini, korban yang berjatuhan lebih besar dari pihak Palestina, yaitu sebesar 90,75%. Pada pihak Palestina sendiri, dengan rata-rata umur 22 tahun untuk gender laki-laki, dengan kasualitas sebesar 577 orang, dan umur 2 tahun dan 14 tahun untuk gender wanita dengan kasualitas sebesar 33 orang. Dari pihak Israel, rata-rata umur gender wanita yang ini adalah 16 tahun dan 20 tahun dengan kasualitas 15 dan 41. Dan untuk dari kematian per tahun sendiri, terdapat spike pada saat terjadi konflik Gaza pada tahun 2014 dengan kasualitas 1.831 untuk laki-laki dan 495 untuk perempuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kevin. Baik, untuk kesimpulan yang dapat diambil dari hasil visualisasi data yang telah dilakukan adalah visualisasi dari suatu data, terutama untuk data yang banyak, dapat mempermudah untuk data tersebut diolah menjadi informasi yang dapat dimengerti oleh masyarakat publik. Dari dataset yang kami ambil sendiri mengenai konflik antara Palestina dan Israel, data yang telah divisualisasikan dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada publik mengenai kasualitas dan dampak dari konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Adapun harapan kami dengan adanya visualisasi data tentang konflik tersebut, masyarakat publik dapat mencerna informasi mengenai konflik tersebut lebih mudah dan dapat membuat opini mengenai konflik antar Palestina dan Israel dengan lebih informatif. Baik, yang berikutnya ada demonstrasi tabel A yang telah kami buat. Untuk grafik tabel A kami sendiri terdapat distribusi umur, proporsi gender, kewarganegaraan, dan kematian per tahun. Untuk distribusi umur dapat terbagi sesuai kewarganegaraan dan untuk kematian per tahun dapat terbagi sesuai dengan proporsi gender. Dalam tabel A publik yang kami publis sendiri dapat dilakukan pemfilteran data dari grafik yang kami telah tampilkan. Baik untuk
pemfilteran kewarganegaraan dan proporsi gender. Dengan kewarganegaraan dapat difilter menjadi Palestina atau Israel, dan proporsi gender dapat difilter sesuai dengan gendernya, yaitu female atau male. Dapat juga dilakukan filter dengan keduanya, yaitu seperti male dan Israel atau male Palestina dan sebagainya. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.